Yes, komputer. Oke, Bapak-bapak semua ini kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kris selaku moderator, narasumber pada kegiatan sore hari ini yang sangat terang hormati. Kemudian rekan dari bagian pengadaan yang masuk sebagai tim inti pemenuhan di TKP, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Pak Aiman dan Pak Andi yang saya hormati. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala di sore ini kita masih diberi kesehatan bisa berkumpul di sini dalam rangka terang belajar bersama ini, terang belajar bersama yang sesuai dengan agenda dalam surat permintaan ke Pak Kris itu dalam rangka pemenuhan 17 standar LPC. Jadi saya mungkin sedikit pengantar dulu sebelum saya serahkan ke Pak Kris. Kaitan dengan 17 standar LPC ini kan orang baru sadarnya setelah orang bikin penginputan di TKP ini, TKP yang batas terakhir penginputannya itu di tanggal 30 kemarin itu, dari bagian pengadaan sudah lembur di satu malam itu, di malam minggu, mulai dari siang, dari Sabtu. Ada beberapa rekan yang sudah mulai berjibaku sampai malam itu, sampai malam minggu itu semua di kantor, orang input itu pemenuhan dokumen untuk pemenuhan indeks di SIMku itu, sistem informasi KPBJ itu. Alhamdulillah sudah terinput sekitar ya mungkin sudah 7 apa itu indikator kan variabel kayak itu. Jadi begini Pak Kris, sebelum saya ini mungkin begini, orang ini karena transisi dari UKPBJ ke UKPBJ itu dulu ketika masih WLP itu kan ada terpisah. LPC itu dikelola oleh Dinas PUPR, sementara WLP itu di Sekretariat Daerah. Jadi orang memang saat itu ketika saya dilantik jadi Kabak PBJ di 2019 itu memang terkait dengan LPC ini karena dia sudah gabung ya, dia sudah gabung masuk sebagai salah satu subbagian di bawah bagian pengadaan, dan orang lama juga pada saat itu orang tidak mendapatkan semacam info ya dari orang lama terkait dengan hal-hal seperti kayak gitu 17 standar itu. Akhirnya sampai sekarang orang sama sekali tidak menyadari itu, sama sekali saya sendiri tidak sadar sama sekali bilang ternyata ada namanya 17 standar. Memang sempat dengar cuma tidak bentuknya seperti apa tidak pernah paham sama sekali. Baru di penginputan malam minggu itu yang baru saya bahwa ternyata semua dokumen bisa orang penuhi, hanya yang tidak bisa sama sekali itu adalah dari sertifikat standar LPC yang orang punya itu baru 4 kalau tidak salah itu yang sudah ada sertifikat. Itu pun orang dari arsip-arsip lama yang masih tersisa di sini, akhirnya orang dapatkan 4 sertifikat. Jadi itu mungkin sedikit pengantar saya di awal kaitan dengan kondisi orang yang ada saat ini. Kemudian orang merasa perlu mengundang Pak Kris ini karena orang tahu Pak Kris punya kapasitas di situ sebagai orang provinsi yang sudah cukup lama mengelola LPC sehingga banyak memiliki pemahaman terkait hal itu. Saya sempat ke Jakarta, sempat ada kegiatan saya sehingga ketemu dengan Ibu Novi, sempat konsul mengenai itu, mengenai standar 17 juga itu, 17 standar itu. Beliau bilang itu bisa berkoordinasi dengan Pak Kris di provinsi. Makanya Siap. jadi hari ini insya Allah itu kaitan dengan hari itu ya, Pak Kris bisa jelaskan kepada orang kira-kira 17 standar itu dia punya dasar hukumnya apa, kemudian dia punya isinya apa saja, kemudian bagaimana cara penuhi itu, gitu. Mungkin dia hal yang paling penting sih terkait hal tersebut ya. Jadi mungkin saya langsung serahkan ke Pak Kris. Saya nanti orang langsung mungkin Pak Kris berikan kesempatan kepada rekan-rekan yang tim inti di TKP ini bisa berdiskusi dengan Pak Kris lagi.
Jadi mungkin saja yang dapat saya sampaikan di pengantar ini dan saya langsung serahkan kepada waktu dan tempat dan ini kepada waktu dan layar ya, kepada Pak Kris untuk memaparkan materinya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai, izin Pak Kabak dan rekan-rekan, Pak Eman, Pak Andi, saya share screen ya. Siap, siap. Ya, apakah bisa dilihat ini? Oke, Ya, jelas. jelas, jelas. Mantap. Jelas. Ya, Pak Kabak bisa dilihat? Jelas Pak Kris, jelas. Mantap. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan Pak Kabak, rekan-rekan UKPBJ khususnya LPSE dari Kota Tidore Kepulauan. Pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu sehingga kita dapat melakukan sharing informasi terkait dengan standarisasi LPSE. Memang sesuai data LPSE Kota Tidore Kepulauan ini termasuk yang standarisasinya masih jauh dari 17 standar yang dikriteriakan oleh LKPP melalui Direktorat Sistem Pengadaan Digital. Nah, direktorat ini dulunya namanya Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan secara Elektronik. Beberapa tahun kemarin dia sudah berubah menjadi nama Direktorat Sistem Pengadaan Digital. Nah, ini catatan Pak Kabak dan rekan-rekan bahwa di tahun 2024 ke depan, standarisasi LPSE yang sudah ada itu nanti akan diperbaharui dengan standarisasi LPSE 2022. Yang kemarin itu kan menggunakan form, menggunakan dokumen standar 2014. Nah, di 2024 itu kita menggunakan standarisasi dokumen 2022. Nah, bagaimana? Tentunya pertanyaannya begini. Bagaimana dengan dokumen yang sudah ada tersebut? Nah, dokumen yang sudah ada tersebut dengan sendirinya harus diupdate atau diperbaharui. Bahasa kasarnya kita bikin baru lah. Mulai standar 1 sampai dengan standar 17. Nah, di sini saya mengajak teman-teman kabupaten kota kemarin yang sudah memfollow up itu dari Halmahera Timur agar melakukan ini persiapan atau melakukan mitigasi terkait dengan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan sejak awal sehingga dalam penyusunan nanti mungkin sedikit memudahkan dalam pengumpulan data atau pengumpulan dokumen sehingga jangan sampai wah ini di mana, ini ada di mana, ini apa yang harus dikeluarkan, SK apa yang harus disiapkan. Nah, dengan adanya bintek awal ini atau semacam sosialisasi awal ini, pengenalan awal ini, mungkin sudah ada gambaran buat Pak Kabak dan rekan-rekan UKPBJ, khususnya yang menangani LPSE ini, oh ini yang orang harus siapkan, sehingga pada saat ada kegiatan atau ada saat momentum atau ada waktu di kantor, mungkin bisa disiapkan lebih dahulu. Sehingga nanti ketika ada pengajuan oleh LKPP melalui Direktorat Sistem Pengadaan Digital ini, ya mungkin tinggal sedikit yang kita siapkan. Secara garis besarnya sudah ada, seperti itu. Mungkin pengantar dari saya, intinya adalah di 2024 dokumen standarisasi LPSE 2014 mengalami perubahan disesuaikan dengan dokumen standarisasi LPSE 2022. Ya, saya lanjut.
Nah, ini dasar hukumnya Pak Kabak. Ada peraturan LKPP nomor 10 tahun 2021 tentang UKPBJ. Kemudian peraturan kepala LKPP nomor 9 tahun 2015 tentang peningkatan layanan pengadaan secara elektronik. Kemudian ada keputusan Deputi Bidang Monef dan Pengembangan Sistem Informasi nomor 153 tahun 2022 tentang penerapan standar dan kriteria standar layanan LPSE. Memang benar Pak Kabak dan rekan-rekan, orang di daerah ini menangani banyak tugas, menangani banyak tupoksi, sehingga kayak begini, orang apa menganggap sepele atau kadang-kadang lupa dan kadang-kadang mungkin orang juga belum tahu begitu. Apalagi kayak Pak Kabak menggambarkan tadi, sebelumnya LPC ini ada di sini, ULP-nya ada di sini. Nah, ketika menjadi UKBBJ, sama-sama masuk. Tetapi yang orang lupa, LPC-nya datang, ULP-nya datang, menjadi satu bagian, atau menjadi yang dikenal dengan UKBBJ, tapi dia punya dokumen administrasi, orang lupa. Kira-kira apa saja yang harus eh, ada begitu. Itu bukan hanya terjadi di LPSE Kota Tikep, tetapi hampir semua di Pemda Kabupaten Kota se-Indonesia, Pak. Itu hampir terjadi. Karena memang orang cuma 10 orang, 15 orang dengan beban kerja yang lumayan banyak. Nah, jadi tuan terfokus begitu pada satu titik. Nah, dengan ada begini baru kayak ada ITKP kemarin itu menjadi ternyata ini ada variabel-variabel yang harus dilengkapi gitu dari sisi LPSE-nya. Ini untuk dokumen referensi penyusunan menggunakan ISO 9001, 20001, dan ISO 27001. Nah, ini untuk kira-kira gambaran roadmap lah LPSE standarnya Pak. Dari 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sampai dengan saat ini Pak. Jadi Maluku Utara itu Pak Kabak dan rekan-rekan, itu bergeraknya ini mulai di tahun 2014-15. Nah, setelah itu 14-15 itu kan ada kegiatan dari LKPP di Maluku Utara. Tepatnya waktu itu melakukan kegiatan di Muara Mall. Itu LPSE Kota Tikep kalau tidak salah masih berada di Dinas PUPR kalau tidak salah seperti itu. Itu zamannya masih ada ON kalau tidak salah Pak ON. Nah, setelah itu eh, sudah tidak ada perubahan signifikan lagi Pak. Kemudian nanti kalau tidak salah itu nanti berada di kegiatan di Yogyakarta. Kalau tidak salah itu di tahun 2017-an, 18-19 itu ada upaya-upaya ke arah situ. Namun itu juga kan diikuti dengan perkembangan UKPBJ Pak. Nah, yang lebih eh, menghambat salah satu faktornya adalah anggaran Pak. Nah, anggaran ini menjadi salah satu faktor kunci. LPSE itu tidak melakukan bintek-bintek Pak untuk peningkatan kapasitas dari sisi dokumen standar Pak. Baik mengikuti bintek yang diselenggarakan oleh LKPP ataupun bintek-bintek yang dilakukan oleh unitnya sendiri Pak. Nah, itu menjadi kendala. Kemudian sering terjadinya pergantian personil LPSE Pak. Bahkan kabaknya juga berganti-ganti Pak. Nah, itu salah satu faktor X juga yang menghambat Pak perkembangan majunya standar dokumen standar LPSE di kabupaten kota di Maluku Utara, Pak. Nah, dengan adanya kegiatan semacam ini berharap ke depan per 1 Januari lah kita sudah bisa ancang-ancang melakukan pengumpulan dokumen, Pak, untuk standar 1, 2, dan seterusnya, Pak. Oh iya, Pak Kabak,
Pak Andi, Pak Eman, dalam penyampaian ini kalau memang ada hal yang didiskusikan, orang langsung diskusi saja sehingga eh, pas dia punya slide begitu. Oke. Ya, ya, siap. Siap, siap. Oke. Ini mungkin bisa dilihat ya, penggunaan ISO. Jadi di standar 2014 itu kurang lebih ada 2 ISO saja, Pak. Di 2022 ISO-nya sudah ada 3, Pak. Dan ISO 20001 itu juga sudah diperbarui menjadi ISO 20001 2018, Pak. Udah ada 3, Pak. Nanti kita lihat terjemahannya dalam dokumen-dokumen. Ini standar ISO, jadi materinya bisa dipelajari. Ya, saya lanjut. Nah, ini saya masuk ke perbandingan standarisasi 2014 dan 2022. Ini, Pak. Standar 1 kebijakan layanan. Nah, ini kalau Tidore sudah ada, PC Kota Tikep sudah ada standar 1, mohon maaf banyak nih, Pak. Tahun 2022, sorry 2024 menggunakan standar 2022 akan diperbaiki, Pak. 1 sampai 17. Oh iya, Pak, Kabak, untuk Kota Tikep standarnya ada berapa, Pak? 4 yang sudah sertifikat ya, saya lupa di berapa itu ya? Ya, 4. Ya, Pandi. Pak. Nah, dokumen standar berapa, Pak? 1, 2, 1, 2, 3, dan 6. 2, 3, dan 6. itu standar dasar ya. Itu masuk kategori standar dasar, Iya, Pak. iya, standar Jadi dasar. dalam penyusunan ini nanti ke depan LKPP akan membagi, Pak, standar 1 sampai 17 itu standar dasarnya mana, standar menengahnya mana, dan standar atas. Jadi kayak tadi 1, 2, 3 itu nanti ada 6, 8 itu dan 13 kalau tidak salah itu masuk kategori standar dasar, Pak. Itu yang harus dilengkapi lebih dahulu. Jadi tidak akan bisa pindah ke standar menengah atau apalagi standar atas kalau standar dasar belum dipenuhi. Jadi sama itu, Pak. Eh, Pak Kabak ya. Mau kompetensi level B bagaimana kalau level C juga belum ada. Iya, iya, betul. Nah, 2014 ada 4 poin yang harus dilengkapi. 2022 juga demikian. Ada kebijakan kebijakan mutu layanan dan keamanan informasi yang ditetapkan oleh pengampu LPSE atau yang bertanggung jawab di LPSE Kota Tikep dalam hal ini UKBBJ, Pak. Nah, ini poin 1 ini dalam bentuk ini, Pak. Semacam kayak peraturan begitu, Pak. Peraturan Kurang. internal saja, Pak. Hmm. Ada peraturan internal kayak SK itu, Pak. Nanti dibuat. Nah, sampai saat ini nanti per bulan depan, sorry, per tahun depan, awal tahun mungkin, karena koordinasi saya terakhir kemarin di Jakarta, itu eh, kepastian terkait dengan pembagian standar dasar, menengah, dan atas itu nanti akan mungkin di awal tahun atau akhir tahun nanti sudah keluar, Pak. Kemudian form-form itu nanti juga akan dimudahkan, Pak. Seperti itu. Jadi pada poin 1 standar 2022 itu terkait dengan regulasi yang internal, Pak. Tapi kalau dibuatkan dari Kepala Sekda, dibuat oleh Pak Wali Kota juga boleh, Pak. Silakan. Yang penting yang mudah yang mana, Pak? Yang terkait dengan pelayanan LPSC itu, Pak. Hmm. Kemudian poin 2 terkait dengan sosialisasi internal LPSC. Nah, ini misalnya ada teman-teman melakukan ini, Pak, apa namanya, diskusi, ada yang datang melakukan diskusi terkait penggunaan sistem, itu jangan lupa, Pak, difoto, Pak.
dapat berupa dokumentasi pelaksanaan sosialisasi tentang kebijakan mutu, layanan, dan keamanan informasi. Misalnya teman helpdesk, verifikator, admin ada melayani, Pak. Kemudian admin PPE juga demikian. Ada terkait dengan bagaimana pemanfaatan terkait dengan keamanan sistem, pelaksanaan apa namanya bimbingan teknis yang dilakukan menggunakan pendampingan di kantor. Itu jangan lupa, Pak, didokumentasikan, Pak. Kemudian ada isu internal dan eksternal. Nah, isu-isu ini terkait dengan isu-isu LPSC, Pak. Misalnya, nah isu internal itu kurangnya SDM di dalam, kurangnya SDM berkompetensi IT dan sebagainya. Kira-kira kalau eksternal itu misalnya dukungan stakeholder terkait, Pak, terkait dengan pengembangan LPSC seperti apa, termasuk juga mungkin dengan dukungan-dukungan penyediaan anggaran yang representatif dan memadai, Pak. Dokumennya seperti apa ini Pak Kris? Kemudian ini, Pak, ada daftar. Pak Kris, dokumennya seperti apa ini ya? Contoh konkret dokumennya seperti apa ini? Yang ketiga ini. Daftar, oh bikin daftar saja Jadi, Pak. iya, Pak, dibuat dalam bentuk daftar, Pak. Isu-isu internal terkait LPSC di dalam LPSC Kota Tikep itu apa, Pak? Oke, oke. Kurangnya sarana prasarana, Oh, iya, PC, iya. misalnya laptop, kurangnya SDM dan sebagainya. Kemudian Hmm. eksternal itu ya isu-isu dari di luar, Pak. Misalnya ada, Pak, stakeholder yang menganggap LPSC itu sesuatu yang biasa sehingga penyediaan anggaran di UKBBJ untuk LPSC itu sangat minim. Kemudian dukungan taruhlah stakeholder pengambil kebijakan itu tidak pro terhadap pengembangan LPSC ke depan, Pak. Jadi kalau memang daftar isunya itu tetap dibuat, tapi kalau memang daftar isu-isu yang ada itu hanya internal, ya disebutkan saja, Pak, internal. Kalau internal tidak ada, yang ada hanya eksternal, ya disebutkan saja, Pak. Oh, tidak ada eh, isu-isu yang terjadi begitu. Seperti itu, Pak. Hanya buat daftar atau dia Kemudian dibuat, ada kayak dia punya lampiran daftar lagi Pak, kira-kira ya? Buat daftar. ya, Pak, nanti akan ada, Oh, insya Allah, Pak, itu informasi yang saya dapat nanti ada formnya, Pak. oh iya, siap. Nanti ada formnya itu, Pak. Oke, oke. Tapi yang jelas kita sudah ada gambaran, Pak. Isu internal Ya. ini ya terkait dengan di bagian yang menangani LPC ini, kira-kira isu yang LPC ini tidak jalan, kalau ada masalah tidak jalan kenapa? Apakah faktor SDM atau faktor sarana prasarana atau faktor misalnya ada faktor internal lain, misalnya jaringan internet yang lelet, lemot dan sebagainya, Pak. Kemudian ada faktor eksternal tadi itu, Pak, yang saya bilang tidak mendukungnya stakeholder terkait untuk pengembangan LPSE. SDM LPSE mau bintek tidak bisa, Pak, di luar. Anggaran tidak ada. Itu juga isu eksternal dari luar, Pak, yang bisa diakomodir, Pak. Kemudian daftar harapan dan keinginan pihak-pihak yang berkepentingan, Pak, terhadap LPSE ini apa? Misalnya Pak Kabak, bagian PBJ ini berharapnya apa? Bahwa LPSE ini ke depan ini disediakan ruangan tersendiri, disediakan anggaran yang memadai dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Satu, dua poin, berapa poin cukup, Pak. Oke, Pak, kita lanjut. Oke, lanjut. Oke, standar dua nih, Pak. Wow, lumayan banyak, Pak. Dari 5 poin, sebelumnya menjadi 7 poin, Pak. Jadi, rekan-rekan ini, kita ini diharuskan, Pak, membuat SOP, Pak. Masuk. Nah, SOP, ya, SOP ini insya Allah nanti akan ada ini, Pak, template-nya. Itu nanti tinggal kita ubah-ubah saja, Pak, disesuaikan dengan kebutuhan. Selamat datang, Pak Indra, di dunia maya, Pak. Siap. Kemudian SOP ini nanti insya Allah sudah ada template-nya yang disediakan. Kemudian Pak Kabak,
kalau struktur organisasi dan tim LPSE yang memuat tugas dan fungsi belum ada, ya mungkin nanti agar dapat dibuat minimal per Januari itu sudah ada, Pak. Atau lebih bagus Desember, Pak. SK personel LPSE untuk tahun 2024 dan bagian strukturnya. Itu sudah boleh disiapkan, Pak. Ini yang saya maksudkan tadi. Sehingga nanti tahun 2024 kira-kira apa saja yang harus disiapkan seperti itu, Pak. SK atau surat penugasan tim LPC yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi LPC sesuai standarisasi LPC, Pak. Jadi misalnya adminnya itu apa, tugasnya apa, kemudian verifikator, helpdesk, trainer, dan lain-lain, Pak. Nah ini poin 3 dan poin 2 ini bisa saling berkaitan, Pak. Mungkin kalau terlalu banyak dokumen, ya mendingan di dalam satu SK saja itu, tapi sudah memuat tugas dan fungsi, sudah Ya. diuraikan di situ, Pak. Izin Pak Kris, Ya, izin bertanya mungkin yang terkait apa SK tim LPC ini. ya, Mungkin yang saya ketahui di sini kan personil UKPBJ Kota Tidore kan terbatas nih. Apakah Iya. SK tim LPC itu maksudnya personil SK dalam LPC itu dia bisa masuk di SK apa Pokja begitu maksudnya? sekali. Maksudnya dia masuk di Pokja, maksudnya dia juga masuk di LPC. Kira-kira bagaimana? Ini pasti selain saya punya jawaban, Pak Kabak juga punya ini. Jadi begini, Pak, pengelola LPSE itu tidak boleh menjadi Pokja, Pak. Dia tidak boleh terlibat dalam pemilihan penyedia. Jadi untuk menghindari konflik of interest, ya Pokja saja. LPSE saja, Pak. Tidak boleh, Pak. Dia tidak boleh merangkap, Pak. Jadi kalau dia hanya di LPSE, ya LPSE saja, Pak. Orang telah kehilangan berat badan berkat metodologi unik. Jadi kalau memang ini masalah klasik, Pak, terkait ketersediaan SDM untuk LPSN. Tapi kalau memang hanya ada 3 orang atau bahkan kurang, silakan saja, Pak. Misalnya Pak Andi sudah sebagai admin juga, sebagai helpdesk juga, sebagai verifikator juga, ya tidak ada masalah, Pak. Misalnya di Kota Tiga hanya punya 2 orang atau 3 orang, itu tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah, itu nanti silakan dijabarkan terkait tugas dan fungsinya, meskipun dengan orang yang sama, Pak. Siap. Nah, itu. Tapi kedepannya saya berharap dengan jalur ada penerimaan pegawai melalui P3K misalnya, mungkin dapat dicarilah orang-orang dengan SDM IT-nya, Pak. Mungkin seperti itu, Pak Andi, jawaban dari saya. Sekali lagi, Pokja, LPSE. Siap. Terima kasih Pak Kris. Kemudian pada poin 4, ini sebenarnya ini SOP kalau misalnya admin itu berhalangan atau helpdesk itu tidak mampu menyelesaikan atau verifikasi tidak mampu menyelesaikan trouble pada LPSC, pada sistem, kira-kira penanganannya itu lari kemana. Itu nanti insya Allah nanti ada juga dia punya template SOP-nya, Pak. Jadi misalnya verifikator ini tidak bisa menangani masalah, otomatis larinya ke helpdesk. Helpdesk tidak bisa ke admin misalnya. Ke admin juga tidak bisa, berarti nanti ke LKPP. Harus ada eh, apa namanya alternatif pilihan penyelesaian masalah. Kemudian ada struktur organisasi, ini baru nih, ini cukup baru. Jadi sistem manajemen keamanan informasi, Pak. Nah, ini kalau tidak salah ini terkait dengan SPBE, Pak. Ini sudah tidak asing buat kita, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi pada satu unit kerja itu harus ada, Pak, strukturnya. Jadi tim yang mengelola sistem manajemen keamanan informasi ini nanti dibuat. Apakah itu orang-orang dari LPC? Silakan, Pak. Tidak ada masalah. Kemudian struktur organisasi SK tim BCM, Business Continuity Management. Ini juga nanti dibuat apakah dari LPSE atau ada tim ada personel dari UKPBJ yang bukan Pokja, Pak.
staf di kantor situ yang dikasih masuk juga boleh, Pak. Kemudian pada poin 7, peraturan daerah atau peraturan kepala daerah atau SOP mengenai organisasi dan tata kerja LPSE, Pak. Nah, kalau SOP ini cukup Pak Kabak saja yang tanda tangan, kita ambil lingkup paling kecil, Pak. Lingkup paling kecil, cukup Pak Kabak saja yang tanda tangan. Bisa juga Pak Sekot tanda tangan, bisa juga Pak. Cuma kita cari yang praktis saja. Nanti template-nya insya Allah kalau udah keluar, silakan dilakukan eh, penyusunan, Pak. Oke, kita lanjut. Izin, ada izin Pak Kris. Ya, silakan, Pak Iman. Ya, terima kasih. Ya, yang pertama mungkin saya menyambung yang ditanyakan oleh Pak Andi tadi. Iya, Tadi kan termasuk Pokja kalau bisa tidak bisa masuk dalam itu timnya LPSE kan, karena iya. diharapkan tim LPSE dia tidak terlibat lagi dalam pemilihan penyedia. Nah, pertanyaan saya di sini selain Pokja misalnya pejabat pengadaan atau PPK nggak bisa lagi atau bagaimana? Kalau PPK Sekarang masih memungkinkan, pejabat pengadaan juga dia terlibat ini pemilihan penyedia juga. betul. Makanya tadi saya bilang PPK masih memungkinkan, Pak. PPK masih Oke. memungkinkan. Masih memungkinkan, Pak. Karena Kalau di pejabat Perpres pengadaan ya. Pak? Bahasa di Perpres itu ya Pak Kabak juga pasti tahu yang terlibat dalam Hmm. proses pemilihan penyedia itu kan sebenarnya satu Pokja. Kemudian ada pejabat pengadaan. PPK juga sebenarnya sebaiknya jangan. Sebaiknya Oh, jangan karena PPK juga itu sebenarnya pemilihan penyedia melalui jalur purchasing. ya. Sebaiknya jangan. Tapi yang paling sangat kelihatan itu adalah Pokja dan pejabat pengadaan. Yang Iya. paling sangat kelihatan. Nah, PPK kan ya purchasing-nya mungkin tidak terlalu ini, tapi sebenarnya dia purchasing juga itu kan pemilihan penyedia, Pak. Oke. Seperti itu, Pak. Jadi meskipun nanti efeknya adalah cuma 2 atau 3 orang atau 4 orang tidak ada masalah, Pak. Oh, siap. Izin lagi Pak. Ini Ya, memang. Pak Kris mohon ini supaya kita lebih 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 spesifik memahami saja. Terkait misalnya SK atau apa yang terkait dengan TUSI. Kalau dari slide yang Pak Kris tampilkan ini kan misalnya SK tim LPC yang memuat TUSI LPSE, kemudian SK tim LPSE, terus ada juga struktur dan lain-lain. Yang saya maksud di sini yang ingin saya tanyakan, TUSI yang dimaksudkan sebagai TUSI LPSE ini apakah misalnya macam kita punya SKU KPBJ, TUSI KPBJ itu termasuk atau terpisah? Bisa, Pak. UKPBJ pasti tidak memuat tugas-tugas penanganan masalah sistem. Bisa, Pak. Hmm, Itu ya. bisa, Pak. Di UKPBJ pasti Ya, tidak ada pasti bukan helpdesk, lagi. Pak. Ini tanggal silam. Di Siap, UKPBJ siap. pasti tidak ada verifikator, Pak. Tidak Oh, ada siap. admin PPE, Pak. 12 Pasti kalau beda yang di itu, Pak. DP ini turun. Oh, siap. Hmm. Ya, terima kasih Pak. Nah, Cukup. oke, siap, Pak. Nah, sekarang ke standar 3, Pak. Pengelolaan aset 2014 cuma 2 poin, Pak. 2022 ada kurang lebih 4, Pak. Ini terkait dengan SOP semua, Pak. Lumayan Ya. kerja besar ini, Pak. Jadi kalau tidak disiapkan dari sekarang, nah ini minimal Desember atau Januari sudah ancang-ancang lah. Nah, saya bahas satu persatu, Pak. SOP pengelolaan aset fisik. Nah, sekali lagi dokumen SOP-nya, insya Allah nanti akan disiapkan template-nya oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital. Nah, jadi form daftar aset fisik, Pak. Nah, ini silakan kita buat form pendaftar aset fisiknya. Misalnya, LPC itu punya apa, Pak? Satu server. Server itu terbagi juga, Pak. Server production, server backup, mail server, dan lain-lain, Pak.
Misalnya ada apa namanya Siberum yang dulu disampaikan oleh KPP itu Pak. Tapi secara umum itu ada kurang lebih 2 atau 3 server Pak. Pertama server production, server backup, dan mail server. Nah ini daftar aset ini dicatat, dibuat Pak. Laptop, punya laptop tidak? Dicatat. Spesifikasinya seperti apa Pak? Server juga demikian, mohon maaf. PC juga Pak. Kemudian dibuat timeline Pak. Jadwal perawatan aset. Misalnya, bahasa kerennya maintenance Pak. Maintenance. Nah, di jadwal itu checklistnya kapan Pak? Januari ada maintenance. 2 bulan kemudian misalnya Maret ada maintenance. Itu dibuatkan Pak. Kemudian ada berita acara setelah terima aset fisik Pak. Misalnya ada pengadaan ini Pak. Diserahkan ke Pak Eman, Pak Andi, Pak Wahid, Pak Indra. Itu dari bendahara barang itu sering kita abai Pak. Nah, tapi seiring penertiban aset saat ini, dokumen-dokumen itu diperlukan Pak. Si A terima laptop dan sebagainya, nah, itu harus ada berita acaranya Pak. Nah ini enaknya di mana Pak? Gampangnya di mana? Ya komunikasi dengan bendahara barang atau bendahara pengelola aset. Nah ini. Kemudian SOP pengelolaan aset informasi. Aset informasi yang kita punya ini misalnya terkait dengan dokumen-dokumen informasi ke publik. Misalnya di Kota Tikep itu apa ya? Yang terkait dengan aset informasi. Misalnya ada papan pengumuman, kemudian atau ada aplikasi-aplikasi lain yang disampaikan untuk ke informasi yang publik bisa akses dan sebagainya itu Pak. Aset-aset informasi apa saja yang dipunya misalnya selain aplikasi di Kota Tikep sana, kemudian ada papan informasi resmi atau aset informasi berupa eh, banner dan sebagainya, itu silakan dicatatkan Pak. Terus kemudian ada itu Pak, brosur-brosur dan sebagainya terkait dengan informasi itu. Kemudian media-media yang menghasilkan informasi kayak tadi itu Pak, punya dokumen laptop dan sebagainya itu kan bagian juga daripada aset yang menghasilkan dokumen informasi Pak. Kemudian SOP pengelolaan aset perangkat lunak. Nah ini menarik nih Pak, perangkat lunak. Ini berarti bercerita tentang softwarenya Pak. Nah ini softwarenya misalnya eh, admin menggunakan Windows berapa, menggunakan Office berapa, antivirusnya apa. Nah, itu semua dibikin daftarnya, Pak. Helpdesk menggunakan misalnya Asus ROG. Wah, ROG-nya tipenya eh, apa namanya? Sistem operasinya apa, Windows berapa, Office-nya berapa. Nah, itu silakan dilakukan pendataan, dicatatkan asetnya, Pak. Yang terakhir, SOP pengelolaan SDM, layanan dan i- inta, intangible, intangible. Jadi dibuatkan daftar SDM ini. Nah, SDM ini yang tadi seperti Pak Eman ada singgung tadi. Ya, ya. Dengan adanya pembatasan, Pokja, pejabat pengadaan bahkan PPK tidak masuk dalam komposisi LPSE, pengelola LPSE. Nah, ini berarti akan ada keterbatasan SDM. Tapi tetap harus dicatatkan, Pak. Si A, si B, si C ini sebagai apa-apa, tugasnya sebagai apa, dibuatkan dalam bentuk SOP, Pak. Itu ada, Pak. Nanti template-nya ada, tinggal kita melakukan perbaikan saja, Pak. Oke, Pak. Kita lanjut. Ya, izin Pak Kris, izin saya tanya yang satu nih yang menyangkut dengan SOP pengelolaan aset perangkat lunak, Pak. Iya. Ya, saya izin tanya ini yang form yang dibuat ini kan kita mau daftar buat daftar nih. Jadi Iya. perangkat yang kemudian dimasukkan di dalam form ini apakah hanya pengelola LPC saja atau semua aset komputer yang ada dalam UKPBJ? Kalau melihat dari
TUSI yang ada berarti hanya untuk LPC saja, Pak. Oh, Nah, siap. ke depannya Terima kasih, Pak. kalau perkembangannya nanti bahwa di Januari nanti misalnya bahwa seluruh yang ada di UKPBJ itu juga dicatatkan, kita belum tahu nih Pak. Tapi saat ini Ya, siap. hanya yang pengelola LPC saja Pak. Siap, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, oke. Karena otomatis aset yang di UKPBJ, Pokja atau Pejabat Pengadaan itu juga ada dia punya SOP tersendiri Pak. Harusnya itu Pak. Bagaimana Pak kabarnya? Itu harusnya itu ada itu. Nah, standar 4 4 dari 2 dia menjadi 3 Pak. Ini terkait risiko SOP risiko layanan, form daftar risiko, monitoring, risk treatment plan. Nah, jadi ini sebenarnya form daftar risiko ini kira-kira permasalahan-permasalahan apa saja yang bisa menimbulkan risiko. Misalnya kalau server mati Pak, risikonya apa? LPC hidup tapi tidak bisa diakses Pak, risikonya apa? Nah, jadi mungkin saat ini sudah ada trouble-trouble masalah, misalnya Pogja tidak bisa eh, apa namanya membuka dokumen penawaran. Nah, itu juga termasuk risiko, Pak. Disebabkan oleh apa, Pak? Ketidakmampuan SDM pada Pogja itu sendiri atau ketidakmampuan Pogja dalam hal memahami aplikasi, Pak. Nah, kira-kira penanganannya seperti apa? Risikonya seperti apa, Pak? Nanti ada formnya, Pak, dibuatkan dalam bentuk form. Kemudian ini sudah dibuatkan form, harus ada monitoringnya, Pak, terhadap permasalahan-permasalahan risiko yang timbul itu, Pak. Oh, jadi kalau sistem mati, tidak updating misalnya, itu risikonya apa, Pak? Terus monitoringnya itu dilakukan apa, Pak? Per bulan, per triwulan, atau bahkan per semester. Jadi nanti ada evaluasi internal yang dilakukan, Pak. Seperti itu, Pak. Baru 4 standar ini tuh kerja kayaknya subahnya ya. Dan cukup bikin pusing juga ini. Ini am. Jadi saya sendiri saya bilang, wah, ini sementara saat ini saya sedang berada di luar Biro PBJ, ada melakukan sekolah-sekolah tertentu ini, sekolah perikanan misalnya. Dan kira-kira teman-teman saya ini bagaimana ini? Itu yang menjadi pertanyaan saya itu Pak Kabak. Tapi oke lah, saya masih tetap membantu meskipun itu di balik layar, Pak. Oke, standar 5, poinnya masih sama, Pak. Ada 4 poin. SOP pengelolaan permasalahan dan permintaan layanan, form pencatatan permasalahan permintaan layanan, FIQ terkait permasalahan LPSE, laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut. Nah, ini SOP pengelolaan permasalahan dan permintaan layanan. Sekali lagi nanti ada apa namanya Template. template-nya. Jadi siapa yang jadi helpdesk? Nah, ini siap-siap. Ini ada kaitan dengan pengelolaan layanan ini, Pak, dengan permasalahan. Misalnya, Pokja ada masalah tadi yang saya bilang, Apindo tidak bisa dibuka. Nah, ini dia pencatatannya di mana? LPC support atau datang ke kantor. Kalau datang ke kantor, Pak, tolong dicatatkan menggunakan buku tamu, Pak. Atau ada aplikasi e-book misalnya. Itu harus dicatat, Pak. Nah, di sini catatan saya, setiap yang melakukan pelaporan, tolong diminta identitas lengkap. Misalnya nama, NIK, nomor telepon, email, dan sebagainya, tujuan penyampaian masalah ke siapa-siapa, itu harus dicatatkan, Pak. Jadi mungkin mulai setelah ini, sudah harus menyiapkan buku tamu, Pak. Mungkin di UKBPJ ada buku tamu, tapi LPC harus ada juga, Pak. Harus ada juga, Pak, dibuatkan itu. Nomor, nama, NIK, nomor telepon, email, maksud dan tujuan, eh, ketemu siapa misalnya, keterangannya apa. Seperti itu, Pak. Harus dicatatkan, Pak. Nah, kalau menggunakan LPC support enak, Pak. Nah, tinggal di capture saja, Pak, di print screen, digunakan sebagai bukti. Kemudian ada FIQ ini.
Friendly X question, daftar pertanyaan terkait permasalahan SPSE, Pak. FAQ ini bisa diambil dari LPSE support. Atau yang tadi saya bilang, ada pencatatan melalui menggunakan buku tamu dan sebagainya. Kemudian laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut. Nah, saya mau tanya sini ketua LPSE-nya siapa, Pak? Dulu Kasubag Oke, sebagai LPC Pak Wahid namanya juga. Wahid yang Taib. oke. Sekarang bagaimana, Pak? Apakah masih Kasubag atau Pak Kabak nih? Ya, sekarang ini kan sejak tahun berapa itu yang ada penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional Oke, itu sebenarnya sudah jabatan fungsional, cuma karena yang bersangkutan belum punya sertifikat barang jasa, jadi belum bisa ini di fungsional itu. oke. Hmm. Berarti kalau sudah penyataan jabatan sudah fungsional, berarti otomatis ketua LPC itu ex officio juga kepala UKPBJ, berarti begitu, Pak ya? Nah, Hmm. ini teman-teman, nanti dalam SOP itu nanti karena di situ ada flowchartnya, Pak, ada diagram alurnya, Pak. Nah, itu disampaikan. Nah, nanti laporan ini teman-teman yang mengelola pencatatan ini nanti sampaikan laporan hasil evaluasi dan tindak lanjutnya seperti apa ke kepala LPSE atau kepala UKPBJ. Nah, ini menjadi menarik, Pak. Nah, evaluasi tindak lanjut ini dilakukan per bulan, per 2 bulan, dan sebagainya, Pak. Jadi, DP inti kebanyakan tuh kerja terus nih. Tiap bulan tuh bikin evaluasi, tiap bulan tuh monitoring. Aduh, jadi itu. Jadi sebaiknya jangan jadi Pokja lagi, jangan jadi pejabat pengadaan atau PPK. Fokus di LPSE. Standar 6, SOP pengelolaan perubahan, SOP, ada form perubahan apabila terjadi perubahan pada aplikasi, infrastruktur, dan layanan dari pihak ketiga. Ini masih sama dengan standar 2014, Pak. Jadi, tadi kalau tiket punya standar 6 sudah, Pak ya? Ya, sudah. Nah, standar 6 ini pertanyaannya, sertifikatnya ada, dokumen waktu buat itu ada tidak? Nah, itu dia dokumennya. Sertifikatnya ada, tapi dokumennya yang sudah nggak waktu pindah Nah, jadi store. nah, ini dokumen-dokumen untuk membuat menjadi sebuah sertifikat, menghasilkan sertifikat. Ini yang menjadi masalah rame-rame, Pak. Nah, jadi semua orang ini kalau 10 kabupaten kota plus orang provinsi itu dia punya dokumen kecuali yang kemarin saya bikin itu 2000, yang saya bikin tahun ini itu untuk standar 2022 itu ada. Yang kemarin saya bikin itu 9, 10, 11, 16, 17 itu masih ada karena baru, Pak. Dan baru juga menyadari pentingnya pengarsipan dokumen pembuatan. Karena kemarin itu jujur saja orang punya ini hilang, Pak. Karena apa? Pindah kantor beberapa kali. Nah, itu arsip itu dia tercecer, Pak. Dan waktu itu yang buat juga secara pribadi bukan saya, Pak. Teman-teman, orang cuma mengarahkan dan teman-teman bikin habis, ada penilaian selesai, dapat sertifikat, dokumen itu sudah tahu ada di mana. Nah, nanti 2024 itu kerja ulang ini. Jadi nanti ada form perubahan apabila terjadi perubahan pada aplikasi. Misalnya ada updating build itu, Pak. Nah, SPSE 10 Oktober berubah menjadi 20 Oktober. Nah, itu nanti tolong dicatat. Tolong dilakukan pencatatan, Pak. Kemudian ada infrastruktur, Pak. Misalnya bidding roomnya kemarin itu ada di tata letaknya ada di ruangan ini, kemudian mengalami perubahan. Kemudian, nah ini kota tiket sudah apa menggunakan pihak ketiga misalnya nih. Nah, layanannya seperti apa? Nah, itu nanti dilampirkan juga, Pak. Nah, ini kalau dari pihak ketiga ini enak, Pak. Karena penyedia yang mungkin saat ini kita kerjasamakan itu sudah memahami konsep standarisasi LPC, Pak. Tinggal kita minta perubahan terkait dengan infrastruktur, aplikasi, dan sebagainya, Pak. Oke, lanjut. Standar 7. Ini masih sama, Pak. Form, SOP pengelolaan kapasitas layanan, form kapasitas, laporan evaluasi, dan perencanaan tindak lanjut.
Nah, ini terkait dengan peningkatan layanan Pak LPSE ini seperti apa Pak? Kemudian dibuatkan dalam bentuk pencatatan kapasitas pengembangan LPSE, kemudian ada laporan evaluasi dan perencanaan tindak lanjut. Misalnya, setelah memperoleh anggaran di awal-awal, itu peningkatan kapasitas LPSE itu untuk peningkatan layanan seperti apa Pak? Misalnya SDM-nya dilakukan eh, bimbingan, dikasih ikut bintek, kemudian adanya apa namanya pelatihan-pelatihan internal untuk peningkatan kapasitas. Seperti itu, Pak. Ini tidak terlalu ribet ini, Pak. Ini standar 8 banyak lagi, Pak. Ini meskipun ini dasar, tapi cukup ribet juga, Pak. SOP perubahan personil LPSE. Jadi nanti dibuatkan, Pak, per Januari mungkin atau Desember sudah ada SK terkait LPSE untuk tahun 2024. Dibuatkan fakta integritas itu Pak Kabak. Jadi formnya tinggal dimodifikasi saja Pak. Tinggal dimodifikasi saja Pak. Kemudian ada perjanjian kerahasiaan. Nah ini perjanjian kerahasiaan ini misalnya verifikator tidak boleh membocorkan akun penyedia. Tidak boleh memberikan sembarang informasi kepada pihak-pihak yang tidak berkompeten, yang tidak memiliki izin. Admin tidak mengizinkan pihak-pihak tertentu untuk mengakses sistem SPSE tanpa ada persetujuan dari pimpinan bersama dengan admin. Nah, itu nanti perjanjian kerahasiaannya disebutkan, Pak. Poin 2, kebijakan LPC yang mengatur penghentian dan perpindahan personil atau adanya berita acara serah terima pekerjaan, pengembalian aset dan pencabutan hak akses server dan jaringan. Jadi ini silakan dibuat, Pak, dalam bentuk kebijakan yang mengatur ini, Pak. Jadi ini cukup kepala KPBJ saja, Pak. Jadi kalau mau mengatur, misalnya Pak Eman ini eh, mau dipindah ke Pokja, ya, berarti nanti ada itu berita acara serah terima pengembalian aset semua harus kembalikan yang di LPSA itu Pak. Atau aset itu tidak usah dikembalikan, dia dimanfaatkan untuk kepentingan dia bertugas di tempatnya. Ya, kalau memang seperti itu ya tinggal diatur saja Pak. Nah takutnya aset tidak dikembalikan, kalau yang ganti Pak Eman dia mau pakai apa itu? Dia pun masalah di situ tuh. Jadi itu nanti diatur Pak. Dan pencabutan hak akses server dan jaringan. Meskipun ini jarang terjadi, tapi tetap saja diatur, Pak. Nah, jadi misalnya eh, admin ini melakukan pelanggaran yang berakibat fatal pada bocornya data, informasi, dan sebagainya pada sistem SPSE, maka akan diberikan sanksi pencabutan hak akses server dan jaringan dan dikeluarkan dari komposisi pengurus LPSE, misalnya seperti itu. Itu diatur, Pak. So, SOP peningkatan kompetensi, matriks kompetensi, program peningkatan kompetensi tahunan, evaluasi efektivitas peningkatan kompetensi. Jadi matriks ini kompetensi ini ada kaitan dengan jenjang pendidikan juga, Pak. Ada kaitan dengan jenjang pendidikan dalam bentuk matriks, dalam bentuk diagram ini, Pak. Nanti dibuat. Misalnya Pak Indra ini eh, S1 atau S2, ini dibuatkan dalam matriks kompetensi. Terus tugasnya sebagai apa? Demikian Pak Andi, Pak Eman, nah, itu dibuat Pak Wahid sebagai Kepala KPBJ, ex officio Kepala LPSE. Nah, ini dibuatkan matriks kompetensinya. Insya Allah ini semua nanti ada dibantu template-nya, Pak. Kalau suruh orang yang buat, boleh lagi, Pak. Tapi ya itu, harus rajin-rajin terbang, Pak. Kemudian membuat program, Pak. Ya, semacam orang menyusun program. Kira-kira dalam tahun ini, tahun depan itu berapa kali melakukan peningkatan kompetensi, berapa kali mengikuti bimbingan teknis, berapa kali melakukan bimbingan internal, bimbingan pada
pelaku-pelaku pengadaan di kota tiket dan sebagainya. Kemudian jangan lupa dilakukan evaluasi efektivitas peningkatan kompetensi. Nah, kompetensi dilakukan, tapi efektif tidak, Pak. Kalau sudah dilakukan peningkatan kompetensi, tapi tidak ada perubahan pada sisi pelayanan, berarti tidak efektif. Kira-kira solusinya seperti apa, Pak? Lumayan banyak, Pak Eman, Pak Indra, Pak Kabak. Ini PR besar ini. Jadi sudah yang tugas peningkatan level kematangan UKPBJ diserahkan ke teman-teman UKPBJ yang LPC fokus pada standar. Standar ini saja 1 sampai 8 saja terus mulai pusing nih. Ini dokumen banyak. Tapi saya rasa semuanya sudah ada, Pak. Cuma mungkin orang jarang melakukan apa dalam bentuk tulisan dalam bentuk dokumen, Pak. Mungkin Dokumen. sehari-hari di kantor terus bikin, Pak. Tapi implementasi dalam bentuk sebuah dokumen itu ya belum saja, Pak. Itu saja. Ada orang datang ketemu Pak Eman. Pak Eman tuh masalah ini mana coba saya buka laptop. Oh, ini padahal sebenarnya sudah masuk dengan tadi itu ada dokumentasi di situ, dokumentasi pendampingan pelayanan di situ. Ada itu, Pak. Oke, Pak. Lanjut. Siap, siap. Pak Eman bagaimana? Sudah di-unmute, ada Siap. mau bertanya? Lanjut, lanjut. Oke. Nah, standar 9, Pak. Beruntung ada pengurangan, Pak. Bila standar sebelumnya itu sedikit, di 2022 banyak, standar 9 alhamdulillah ada pengurangan, Pak. SOP penggunaan fasilitas LPSF, form pencatatan penggunaan fasilitas, laporan terkait pengelolaan keram. Ini saya sudah ada contohnya, Pak. Karena ini saya sudah buat, Pak. Nanti saya bantu saya share, Pak. SOP-nya Oke, sudah ada siap. template-nya, Pak. Terima kasih. SOP ini sudah ada template-nya, form pencatatan penggunaan fasilitas. Jadi siapa saja yang pakai fasilitas LPS itu harus dicatat, Pak. Hmm. Laporan terkait pengelolaan keamanan perangkat. Nah, ini ada dalam bentuk laporan. Sudah ada, Pak. Sudah ada saya contohnya. Nanti tinggal Siap, siap, dimodifikasi siap. saja, Pak. Tapi ini, Pak, Terima sekali kasih. lagi. Karena ini standarnya menyangkut standar agak ke atas, menengah ke atas. Nah, itu standar yang di bawah tadi dulu tuh. Itu yang harus dipenuhi dulu, Pak. Siap. Nah, standar 10 ini juga ada mengalami perubahan. Ya, ada 7 poin di sini, Pak. Ada 2 SOP, bila sebelumnya hanya ada 1 SOP, di 2022 dia ada 2 SOP. Form daftar informasi, foto pengarsipan dokumen. Nah, ini daftar informasi ini yang seperti standar sebelumnya tadi itu saya bilang. Informasi-informasi apa saja yang kita punya, Pak. Kemudian arsip-arsip dokumen yang kita arsipkan dalam bentuk apa namanya? Dokumen arsip itu sudah tersimpan dengan baik di misalnya di lemari arsip dan sudah ada labelnya belum. Misalnya SK, SK itu masuk dalam label apa, Pak? Nah, misalnya dia level 1, 2, dan 3 kategorinya begitu. Level 1 misalnya itu publik, 2 internal, 3 itu menyangkut dengan rahasia. Misalnya kalau publik, misalnya yang bisa diakses oleh publik, misalnya apa, Pak? Misalnya terkait dengan peraturan kepala daerah terkait LPSE dan sebagainya itu publik. Internal misalnya ada surat tugas. Rahasia itu misalnya terkait dengan akun-akun itu auditor, akun pejabat pengadaan, Pokja, dia itu masuk kategori rahasia, Pak. Ini saya juga sudah ada contohnya. Formnya juga sudah ada, Pak. Berita acara juga saya sudah punya, Pak. Nanti saya akan kasih, saya akan share di Pak Kamat. Kemudian siapa yang bisa melakukan remote access terhadap sistem SPSE. Nah, ini ada SOP-nya. Misalnya selain admin, kira-kira ada teman siapa di luar admin. Nah, itu harus diatur. Itu harus diatur di dalam SOP. Ini form harus disebutkan dengan jelas, Pak. Selain admin siapa? Kalau cuma admin ya admin saja. Ini saya juga sudah ada eh, template-nya, Pak. Nah, Siap, ini siap. topologi
jaringan. Poin 3 topologi jaringan ini terkait dengan gambar jaringan di LPC itu sendiri. Karena Tidore ini Paham. co-location atau servernya dititipkan di bukan di rumah sendiri. Nah, ini tinggal kita minta saja, Pak. Minta gambar topologi jaringan. Misalnya jaringan internet itu sampai ke server itu cara masuknya bagaimana? Server production, backup, atau mail server dan sebagainya itu cara masuknya gimana? Itu dalam bentuk gambar, Pak. Saya sudah ada gambarnya juga, Pak. Nah, itu tapi nanti tetap kita harus updating pada saat penyusunan terakhir, Pak. Nah, ini Pak Wahid tidak usah khawatir, tempat penitipan server LPC Kota Tikep saat ini paham akan hal ini, Pak. Standar 11, nah ini tugasnya admin, Pak. Terkait dengan backup dan restore pengelolaan log. Nah, ini terkait dengan eh, sistem, Pak. Daftar pada media backup, screenshot log backup. Log ini akses ya, Pak. Log akses. Kapan kita login, Pak? Log akses masuk ke dalam sistem SPSC itu, Pak. Jadi ini tugasnya admin, Pak. Nah, kalau admin memang ini perlu bantuan, mungkin dapat komunikasi dengan teman-teman IT yang bertugas di tempat colocation center atau bahkan mungkin minta bantu ke teman-teman IT yang KPP, Pak. Itu ada, Pak. Kemudian log activity. Nah, log activity SOP pengelolaan log ini pada poin 1 itu ada SOP, sudah ada template-nya saya punya, berita acara pemantauan log activity itu ada SOP-nya, sorry template. Yang 3 nih, Pak. Siapa yang bertugas sebagai admin, verifikator helpdesk, atau bahkan trainer, nanti screenshot log activity ini ditampilkan. Itu tampilan saat login sebagai itu, admin, verifikator, helpdesk, atau trainer. Jadi sering-seringlah melakukan login, Pak. Jadi jangan Pak Eman di LPC sebagai apa nih, Pak? Verifikator, Pak. Nah, sebagai verifikator. Yang paling sering Ya. login ini di sistem ini 3, Pak. Admin, verifikator, sama helpdesk, Pak. 3 ini paling sering. Trainer ya kalau ada pelatihan. Nah, baru dia bekerja misalnya. Jadi jangan nanti 2 bulan sekali baru buka verifikator. Ya, siap. Helpdesk juga demikian. Jangan, Pak. Harus sesering, bila perlu setiap hari, Pak. Sehingga log activity, login aktivitas dalam sistem itu ketahuan, Pak. Ini verifikator tapi terpernah, berarti kalau ada orang verifikasi berkas ini. Kan tidak harus ada orang datang verifikasi baru orang buka. Kan tidak itu. Pasti mungkin Pak Kabak butuh data. Penyedia sudah berapa yang teraktivasi di Kota Tiket. Nah, buka tiap hari, bukalah. Nah, ini kalau pakai standar ini, Pak, apa saat ini? Itu pakai SKP. SKP itu kan hari ini itu verifikator buat apa? Minimal buka akun, Pak. Minimal buka akun. Minimal buka akun. LPS juga demikian. Minimal ada buka akun lah. Ada lihat-lihat apakah ada permasalahan LPS support atau tidak. Minimal ada buka akun lah, Pak. Hari ini saya buka akun, saya ada cek informasi terkait dengan apakah ada permasalahan atau tidak. Iya, biar besok juga demikian. Dibikin saja, Pak. Verifikator juga cek apakah ada penyedia yang mau diaktifkan atau tidak. Kan ada aktif dan nonaktif. Nah, itu kan bisa dicek di situ, Pak. Biar tiap hari buka tidak masalah, Pak. Jadi sehingga SKP yang Pak Kabak tanda tangan itu dia full, kinerja full. Standar 12 kelangsungan layanan bila sebelumnya itu ini dia masuk standar masih di agak di bawah juga, Pak. Kategori di bawah menengah. Sebelumnya ada 4 poin. 2022 hanya 3, Pak. SOP pengelolaan kelangsungan layanan, foto nomor darurat internal dan eksternal yang dapat dihubungi, surat penunjukan kelangsungan layanan. Jadi di LPC itu, Pak, harus ada nomor kontaknya, Pak, di depan itu, Pak. Apakah di LPC Kota Tikep itu sudah ada tampilan atau belum terkait dengan apa kontak itu harus ditambahkan itu, Pak. Jadi itu nanti di Ya. screenshot terkait dengan nomor
kontak yang harus bisa dihubungi itu Pak. Nomor telepon kantor atau nomor WA lah. Yang paling aman kantor sudah ya. Jadi orang hubungi itu langsung di kantor. Kalau nomor telepon WA atau nomor telepon pribadi ya siap-siap sudah Pak. Tengah malam kadang orang hubungi, bikin apa? LPC ini tidak bisa akses ini dan sebagainya. Itu siap-siap sudah. Kemudian ada Pak Kabang nanti mungkin membuat surat penunjukan tim kelangsungan layanan. Mungkin ya 3 orang. Apakah itu dari LPC? Silakan Pak. Yang memastikan terkait dengan layanan terhadap sistem ini dia tetap berjalan maksimal Pak. Jangan dia mati-mati misalnya. Tapi kan enak saat ini biar di Tidore ini Ternate Tidore satu frekuensi lampu mati. Tapi kan tunggu server ini dia ada di luar dia aman saja Pak. Tapi tetap eh, poin ini tetap dibuat Pak. Sehingga dia nanti bisa menyampaikan informasi. Standar 13 gampang sekali Pak. SOP pengelolaan anggaran nanti ada template-nya. Kemudian itu DPA daftar anggaran terkait dengan LPSE. Misalnya penganggaran untuk LPSE. Misalnya pengalokasian anggaran bayar server, pengalokasian perjalanan dinas dan sebagainya. Kalaupun dia itu masuk dalam satu DPA dengan UKPBJ atau bagian PBJ, silakan Pak. DPA-nya itu dilampirkan saja Pak. Standar 14 pengelolaan pendukung layanan. SOP pemantauan kinerja pendukung layanan. Ada form evaluasi pendukung layanan. SOP pengelolaan pendukung layanan. Di atasnya tadi Pak itu kinerja. Kemudian SOP pengelolaan pendukung layanan. SOP pengelolaan pendukung layanan. Form daftar pendukung layanan. Kontrak SLA. Nah, poin 3 ini Pak nanti bisa didapat melalui link yang disediakan oleh teman-teman LKPP. Akan ada pembaruan Pak Kabak terkait dengan SLA, Service Level Agreement. Ini perjanjian kerjasama dengan LKPP Pak. Jadi selama ini orang pakai software, pakai aplikasi SPC ini kan sebelumnya sudah ada SLA-nya Pak. Ini nanti akan di-updating Pak. Seperti itu Pak Kabak ya. Jadi nanti mungkin ada tanda tangan baru terkait dengan SLA ini Pak. Standar 15, SOP pengelolaan kepuasan pengguna layanan, survei kepuasan pengguna layanan minimal 30 responden, PPK, pejabat pengadaan, Pokja, penyedia, auditor. Ya ini tinggal dibagi saja Pak. Misalnya PPK ini 15, pejabat pengadaan ini 5, Pokja 5, berarti sudah berapa Pak? 25. Ya sisanya digenapkan menjadi 30 atau pada mau bikin 40. Dibuat dalam bentuk survei kepuasan. Nah, survei ini banyak Pak. Bisa disediakan dalam form hard copy di kantor, don datang, suruh dong isi. Atau menggunakan Google Form. Ya, sudah dilepas, misalnya di grup pengadaan kota tiket. Nanti, siapa yang sebagai PPK, siapa yang sebagai pejabat pengadaan, atau sebagai Pokja, silakan diisi. Ini terkait dengan kepuasan pelayanan pada LPSC. Belum puas keterangan. Menulisin, oh Pak Andi ini kurang begini. Pak Eman ini, orang baca cerita begini, oh dia bawa veto orang, misalnya seperti itu. Jadi itu harus diukur Pak, sehingga ada orang punya indikator kira-kira tuh pelayanan kepada publik ini, pengguna LPC ini, SPC ini, bagus atau tidak. Kalau tidak pernah diukur, maka tuh anggap itu semua baik-baik saja, padahal tidak baik-baik saja Pak. Kemudian setelah survei itu terkumpul, nanti dibuat dalam bentuk laporan Pak. Nah ini insya Allah juga nanti ada dia punya semacam panduan, ada dia punya template Pak. Jadi saya rasa dari sekarang buat sudah Pak. Nah, mungkin bisa diambil saja Pak periode 6 bulan terakhir misalnya. Dari Juli sampai Desember. Nanti mungkin di tahun depan sampai sekian lah.
Bisa dibuatlah seperti itu, Pak. Siap. Standar 16, kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemenuhan pemenuhan daftar peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Ini saya sudah ada template-nya, Pak, sudah ada contohnya. Jadi kita buat SOP-nya, ada template, kemudian dibikin daftar, Pak, peraturan mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Misalnya terendah itu ada peraturan kepala UKPBJ terkait dengan LPST. Itu dibuat dalam bentuk daftar. Kurang lebih ada sekitar 20-an, Pak, daftarnya. Jadi nanti tinggal di-updating saja, Pak. Saya punya sudah ada, Pak. Kemudian yang terakhir, standar 17 ini, Pak. Jadi ini ada melakukan audit-audit internal ini, Pak. Kemudian ada penjadwalan audit internalnya juga. Kemudian daftar periksa audit internal, permintaan tindakan perbaikan, kemudian ada SK tim auditor internal. SK tim ini mungkin ditunjuk saja oleh Kepala UKPBJ. Contohnya Pak Eman, Pak Andi. Ini merupakan audit internal terhadap dokumen apa yang dia dibuat. Pak Eman membuat standar 123. Yang melakukan audit siapa? Misalnya Pak Andi, lengkap atau tidak. Nanti yang Pak Andi bikin 456. Nanti Pak Eman yang melakukan evaluasi 456. Seperti itu. Jadi tidak boleh mengevaluasi diri sendiri, Pak. Tidak boleh seperti itu, Pak. Ya. Jadi ada daftar periksanya dan sebagainya. Insya Allah ini saya punya ada, Pak. Nanti saya berbagi tinggal di. Tapi sekali lagi ini sudah masuk kategori standar atas, Pak. Itu selesaikan dulu yang 1, 2, 3 dan sebagainya itu, Pak. Ini Pak Kabak ini diam-diam pusing saya yakin ini. Ini belum lagi Pak Indra berhadapan dengan UKPBJ ini peningkatan level UKPBJ ini itu memang pusing, Pak. Kemudian ada SOP tinjauan manajemen. Laporan hasil tinjauan manajemen ini masalah internal juga, Pak. Jadi nanti pada top leader misalnya Pak Kabak melakukan tinjauan terhadap seluruhnya nih, Pak. Seluruh domain yang ada ini dilakukan peninjauan. Kira-kira memenuhi ini tidak sebelum dilakukan evaluasi oleh tim penilai dari LKPP. Jadi nanti tim LKPP ini akan melihat pada standar 17 ini, Pak, apakah ini sudah dilakukan pemenuhan dan sebagainya atau belum. Seperti itu, Pak. Nah, ini, Pak, ini nanti bisa dipelajari. Nah, ukuran keberhasilan standarisasi LPC 2022. Standar 1 sampai 17 sudah ada di sistem sini, Pak. Sudah ada di materi, Pak. Pokoknya intinya tersedianya, Pak. Intinya tersedianya semua apa yang diminta standar 1 sampai 17. Itu. Oke, Pak. Saya untuk sementara sampai di sini dulu untuk standar 1 sampai 17. Mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan lagi. Sebelum itu, mohon maaf apabila ada hal yang mungkin kurang terkait dengan penyampaian ini. Nanti kita akan diskusikan dan akan kita tambahkan mungkin pada pertemuan-pertemuan berikut setelah adanya penjelasan-penjelasan lebih lanjut beserta dengan dokumen pendukung dari rekan-rekan LKPP pada Direktorat Sistem Pengadaan Digital. Untuk itu saya kembalikan ke Pak Kabak selaku moderator pada hari ini. Silakan Pak Kabak. Iya, baik. Terima kasih Pak Kris ini, luar biasa nih. Sudah memaparkan materi, sudah memberikan penjelasan terkait 17 standar ini. Sudah berikan pemahaman awal bagi orang ini. Luar biasa ini saya baru bisa dengar langsung 17 standar ternyata begini. Dia punya isi dan pemenuhannya seperti ini. Terima kasih banyak Pak Kris ini. Siap, Pak. Jadi mudah-mudahan ini saya pikir ini awal yang baik untuk
orang terus melanjutkan sampai bisa terpenuhi nanti. Jadi ini untuk diketahui semua ini, Pak Kris, ini saya mengundang secara resmi begini. Memang saya dengan Pak Kris sudah komunikasi awal bahwa memang Kota Tikep memang tidak menganggarkan ini secara resmi dalam DPA, tapi insya Allah tetap orang akan berupaya secara Ya. mandiri untuk bisa memberikan sedikit ini kepada Pak Kris untuk sebagai narasumber. Meskipun nilainya tidak seperti nilai standar yang ada dalam DPA, tapi itu kita berusaha untuk bisa. Siap, Pak. Karena ini istilahnya orang berteman di dunia nyata maupun dunia maya ini. Mudah-mudahan ini Pak Kris. Jadi apa nama? Siap. Mungkin rekan-rekan bagian PBJ mungkin ada yang masih ingin untuk memperdalam, bisa berdiskusi lah. Karena mungkin masih punya waktu, masih ada sekitar 10 menit ini. Kalau ada rekan-rekan yang bisa, ada hal yang ingin diperdalam lagi, saya memberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan Pak Kris ini. Silakan, mungkin masih ada Pak Indra, Pak Yaman, atau Pak Andi, silakan. Cukup kalau dari saya. Mungkin harapannya Pak Kris semoga selalu setia bersama kami. Ya, ya. Siap, Pak. Siap. Meskipun saat Ya, ini kemudian saya sedang ya, bertugas di luar, tapi saya tetap membantu rekan-rekan UKBBJ, siap, kabupaten siap. kota, bahkan di internal kami, Pak, di lingkup Pemprov. Tetap saya membantu, Pak. Karena selain sebagai TOT SPSE, saya juga sebagai advisor LKPP, Pak. Itu Pak Kabak juga tahu itu. Ya. Ya, izin Ya. nanti slide sama itu beberapa tadi nanti mohon dibagikan ke Pak Kabak biar orang pelajari lebih lanjut. Nanti ada hal-hal yang kurang baru nanti akan orang komunikasikan selanjutnya. Makasih. Oke, siap-siap. Ya, oke, mantap. Ya, Pak Indra atau Pak Andi mungkin ada yang ingin didiskusikan? Untuk saya cukup. Cukup ya? Siap. Iya, iya. Luar Iya. biasa ini. Ini membuka Karena dengan yang ada ini, bukan cuma bapak-bapak yang pusing, saya juga pusing halus-halus karena berpikir ini tahun depan ini standar yang orang punya semuanya harus diperbarui ini. Iya, iya, iya. Ya. Ya, jadi apa? Saya bilang orang memenuhi dokumennya ITKP saja yang sudah sebanyak itu, seberapa 9 variabel ya. Itu pun tong saya rasa Iya, sebanyak. betul, Pak. Ternyata isinya yang SOP saja itu masing-masing SOP dengan data dukung yang luar biasa ini. Jadi namanya ini kerja ini, Iya, Pak. kerja yang butuh tong harus bisa ini. Karena begini, terang saya lihat ya, terang ini kayaknya karena keterbatasan personil juga ya, jadi mungkin saya lihat entah mungkin di Tidore saja atau di mana ya, orang masih apa ya, masih rangkap ini, rangkap yang di LPC juga, rangkap sebagai Pokja juga. Memang di dalam aturannya Pak. memang ada ketentuan yang melarang itu ya, LPC tidak bisa Betul, itu, Pak. cuman karena keadaan orang anggap ini diskresi ini, menganggap ini masih diskresi karena keadaan seperti ini. Mudah-mudahan ke depan orang dengan makin apa penambahan personil yang bisa tata lebih bagus lagi. Tapi untuk sementara yang jelas kalau saya di Tidore itu orang masih belum bisa kasih pisah ini karena person terbatas sekali, orang yang di Pokja itu juga yang juga di LPC ini. Yang mudah-mudahan ke depan orang berupaya menata lebih bagus nanti dengan penambahan personil baru. Oke, Pak. Ya. Atau dengan memanfaatkan personel yang ada untuk kebutuhan LPSE. Iya, iya, iya. Oke. Oke, berarti Pak Kris nanti waktu juga sudah tinggal 5 menit lagi nih. Pak Indra mungkin belum ada ya, Pak Indra? Belum ya? Oh iya, ya. Pak Indra ini kan JSK sebagai helpdesk, Pak Iman verifikator, Pak Andi ini agensi. Ya, banyak juga. Pak Kris, sebelum ini satu hal saya mau tanyakan lagi. Saya mau tanya satu hal kaitan dengan admin apa ya, admin PP-nya RUP. Itu harus ada SK-nya atau gimana ya, Pak Kris? RUP, untuk RUP, PP-nya. PPE, Rup. ya. Sirup itu PPP adminnya itu sirup, dia sirup.
itu dia melekat langsung di admin PPE-nya SPSE, Pak. Oh, melekat langsung ya. Iya, karena itu orang yang sama, Pak. Sebaiknya orang yang sama, Pak. Oh, Oke, oke. Tapi kalau di kota tiket mau buat admin PPLPC sendiri, sirup sendiri, silakan, Pak. Tapi mengingat SDM terbatas, sebaiknya orang yang sama saja, Pak. Oke, ya. Tapi mempunyai tupoksi, tusi yang berbeda, Pak. Dia pada SPSE mengelola sistem SPSE. Pada sirup, dia mengelola sistem sirup. Seperti itu saja, Pak. Oke, oke. Ya, oke. Mantap Pak Kris, terima kasih. Soalnya tuh di sini ya, kok hanya lihat usernya, tapi tidak tahu ini adminnya siapa. Nah, Oke, untuk nanti. adminnya harus dilacak gitu, Pak. Apakah masih di orang yang lama atau yang ini? Harusnya admin PPE yang saat ini itu dia harus bertindak, Pak, sebagai admin PPE LPSC dan juga sebagai admin PPE pada aplikasi Silo, Pak. Karena hampir semua di Indonesia itu kedua admin ini dijabat, kedua tusi ini dijabat orang yang sama, Pak. Ya, iya, ya. Orang merasa penting itu ketika apa ya, integrasi penginputan sirup itu ya. Iya, Pak. Yang Jadi integrasi itu karena kan ini perannya. betul, Pak. Misalnya Pak Eman ini sebagai admin PPE Silo, Pak Andi sebagai atau Pak Indra sebagai admin PP pada LPSE. Salah satu meraju saja, repot, Pak. Hmm. Ya, ya. Itu, karena ada nanti ada ke depan ada kaitan dengan eh, data yang dibutuhkan. Mau buat akun PPK di mana, Pak? Di LPSE, Pak. Pak Indra atau admin agensi atau admin PPE yang merangkap sebagai agensi, misalnya, dia meraju, maka selesai sudah, Pak. Nah, idealnya makanya dengan orang yang sama saja, Pak. Saran saya seperti itu, Pak. Ya, ya, ya. Oke, kasih Pak Kris. Oke, masih ada Ya, yang Pak. lain? Kata ada ini? Pak. Oke, cukup ya. Saya rasa cukup ini ya. Cukup ya. Meskipun orang masih merasa ini, tapi insya Allah orang belajar mandiri lagi dengan materi yang disampaikan tadi. Karena ini Pak Kris ini izin orang rekam ini. Orang rekam. Iya, Pak. Insya Allah orang belajar lagi dari rekaman yang sudah orang rekam. Jadi mungkin Pak Kris mau memberikan mungkin semacam penutup dulu, kata penutup dulu sebelum saya akhiri. Saya persilakan Pak Kris. Mungkin ada pesan-pesan juga buat orang. Hal penting yang ingin disimpulkan, mungkin silakan Pak Kris. Ya. Terima kasih Pak Kabak dan rekan-rekan sekalian. Mungkin saya tidak panjang lebar dalam memberikan kata penutup. Intinya, mari kita terus melakukan pembenahan pada sistem pengadaan barang jasa secara elektronik. Mungkin saya tidak menyinggung pada sisi yang satu, Pak. Pada sisi teori misalnya. Karena sesungguhnya elektronik itu sudah mengadopsi dari teori, Pak. Nah, dengan belajar elektronik, maka teori juga itu sebenarnya sudah dipelajari, Pak. Yang kedua, mungkin selama ini untuk menyusun dokumen standar LPS itu sebenarnya dokumennya sudah ada, Pak. Tapi kita belum melakukan tertib administrasi, Pak. Orang datang di kantor, mungkin selama ini bagaimana? Silakan dulu langsung membaca cerita. Nah, tertib administrasinya bagaimana? Kedepannya, besok mungkin selepas ini, hari ini, orang yang datang tuh harus mencatat. Namanya siapa, identitasnya apa, tujuannya apa. Itu harus dicatat, meskipun tombak bukan hal. Jadi, marilah kita melakukan tertib administrasi pada pengadaan barang jasa, Pak. Nah, untuk mendukung ITKP maupun level-level tertentu pada UKPBJ itu, Pak. Demikian dari saya, Pak Kabak. Mohon maaf atas segala sesuatu yang mungkin tidak berkenan atau ada penyampaian-penyampaian yang salah. Nanti kita akan melakukan perbaikan. Bisa saja apa yang saya sampaikan pada hari ini nanti mungkin perkembangan ke depan dia tidak seperti itu lagi, Pak. Tapi secara umum gambaran saya seperti itu, Pak. Demikian dari saya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Ya. kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak Kris ini ya. Sekali lagi saya mewakili
bagian pengadaan barang jasa dan seluruh rekan di bagian pengadaan mengucapkan terima kasih banyak atas Pak Kris kesediaan waktunya di sore hari ini memberikan materi dan pemahaman kepada orang terkait dengan 17 standar LPSA ini. Mudah-mudahan orang berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kris ini bisa orang terapkan, pesan-pesan penutup tadi bisa orang tindak lanjuti, dan mudah-mudahan apa yang diberikan Pak Kris ini bisa bernilai sebagai ibadah juga. Jadi Amin. Amin. jadi orang bilang kalau misalkan apa yang diterima itu dia tidak sesuai dengan misalkan inisiatifnya kecil, yang mudah-mudahan nilai amalnya lebih besar daripada itu. Mudah-mudahan. Jadi sebelum mengakhiri saya menutup dengan sebuah quote dari orang yang pernah saya dengar. Tulislah apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang telah ditulis. Mungkin itu yang saya pikir yang terkait dengan hal ini. Karena orang betul yang dibilang Pak Kris di penutup tadi, sering orang sudah bikin tapi memang tidak tercatat. Makanya di saat pemenuhan data, orang langsung bikin di saat itu sudah bikin tanggal mundur semua-semua. Jadi mudah-mudahan ini semua menjadi bahan pembelajaran bagi orang semua lah. Mudah-mudahan ke depan apa yang orang lakukan, orang selalu mencatatnya, dan SOP tadi itu sudah dibuat dan orang ikuti apa yang sudah dibuat, ditetapkan oleh SOP. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan di sore hari ini menutup acara ini, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Kris atas waktunya, kesediaannya. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan di hari ini diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.